Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada diri kita, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini untuk menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, ikhwan. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Kirim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita, masih muqaddimah Kitabul Jami'. Setelah kemarin sudah kita bahas tentang masalah adab, muqaddimahnya apa itu adab, kemudian keutamaannya, adab yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian adab terbagi berapa? Adab terbagi berapa? 5 per 6? Oh, nyontek lagi, masya Allah, ya, ngebet lagi. Adab terbagi berapa? Lah, hah? Adab terbagi berapa? Hah? 3. Apa aja 3? Oh, yang itunya. Iya, betul. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, dan adab kepada sama makhluk, betul. Nah, sekarang adab yang bawaan dan bukan bawaan terbagi berapa? Terbagi 2. Yang pertama namanya adab apa? Jibilli atau jibilliyah. Ini adab yang memang bawaan, watak, yang memang Allah Azza wa Jalla jadikan seperti itu. Yang kedua namanya apa? Muktasab. Apa itu muktasab? Diusahakan, dicari, diupayakan, dilatih. Nah, perhatikan nih. Jadi bukan berarti ketika seseorang Allah berikan kepadanya watak yang baik itu nggak banyak, kemudian dia nggak bisa merubahnya. Nah, saya sudah sampaikan ini. Saya seperti ini sudah, mau terima syukur nggak terima ya udah. Lagi itu untuk apa adanya nasihat? Untuk apa adanya Al-Quran, As-Sunnah diturunkan, diutusnya para nabi dan rasul? Tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak. Maka ketika misal ada seseorang yang akhlak baiknya yang Allah kasih kepada mereka itu nggak banyak, dia bisa apa? Mengusahakan untuk bisa mendapatkan akhlak-akhlak yang buruk tadi itu menjadi baik. Dengan cara yang kedua itu muktasab, mengusahakannya, mencarinya, melatihnya, berusaha dengan sekuat tenaga menjadikan akhlaknya baik dengan berbagai macam cara. Nah, itulah insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan bahas bagaimana
cara atau kiat agar menjadikan akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Karena barang siapa yang memiliki akhlak mulia ini, Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam keutamaan yang sangat luar biasa banyaknya bagi orang tersebut. Dan barang siapa yang tidak memiliki akhlak mulia ini, dia tidak berusaha menjadikan akhlaknya mulia, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri kalau dia tidak mendapatkan banyak keutamaan. Cara atau kiat yang pertama agar menggapai akhlak yang mulia, memiliki akidah yang selamat. Memiliki akidah yang selamat. Subhanallah. Apa urusannya akidah terus sama akhlak ya kawan? Apa nyambungnya? Kalau orang mau dapatkan akhlak yang mulia, maka akidahnya pun harus apa? Baik. Yang pertama lo bayangkan nih, subhanallah. Apa nyambungnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Masya Allah. Pada tawadhu semua ini, Masya Allah ini. Masya Allah, barakallah fiki. Naam. Aqidah itu tidak lain tidak bukan dasar pondasi seorang hamba, kan gitu ya. Jadi kalau pondasi dan dasar seorang hamba itu benar, baik, maka insyaallah taala naik ke atasnya pun bagus karena pondasi sudah benar. Pondasi sudah bagus. Sama seperti bangun-bangunan, ketika bangunan itu pondasinya kuat luar biasa, mau gedung berapa lantai pun aman karena pondasinya kuat. Maka sama seperti itu, akidah seorang muslim itu dasar pondasi agama seseorang. Ketika dasar pondasi itu baik, maka insyaallah taala harusnya menjadikan lantai ke atasnya pun baik, menjadikan ranting ke kanan kirinya pun baik. Baik itu ibadahnya, baik itu akhlaknya, baik itu muamalahnya, baik itu dakwahnya, semuanya harusnya baik. Kalau memang akidahnya sudah baik, sudah benar. Disitulah pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk menitik beratkan tentang pelajaran akidah, ya ikhwan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pertama beliau dakwah sampai akhir tidak mungkin lepas dari perkara apa? Akidah. Apalagi pertama-tama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada para sahabat, benar-benar menitik beratkan tentang akidah yang sahihah, akidah yang benar, tauhid. 13 tahun bayangkan di kota Mekah yang pada saat itu belum ada syariat apapun yang turun kecuali hanya syariat salat. Turunnya pun di akhir-akhir di tahun ke-10 kenabian. Betul ya? Bayangkan. Itu saking pentingnya masalah akidah. Karena ketika akidah seseorang sudah benar, maka insyaallah taala bangunannya pun akan benar. Nah, segala aspek dalam kehidupannya pun akan benar insyaallah. Maka salah seseorang ketika seseorang belajar akidah kemudian akhlaknya malah buruk. Ini ada yang salah berarti ini. Harusnya ketika seseorang belajar akidah yang benar, tambah bagus akidahnya, harusnya tambah apa? Tambah bagus pula akhlak dan adabnya kepada manusia. Harusnya seperti itu, ya kawan. Bukan tambah belajar akidah malah tambah galak kepada manusia. Bukan tambah belajar akidah malah tambah kacau akhlak mulianya. Malah menjadikan akhlaknya buruk. Naudzubillah, ini salah enggak? Harusnya akidah yang benar itu mengantarkan seseorang kepada cabang atau ranting yang luar biasa bagusnya semuanya. Ibadahnya jadi bagus, akhlaknya jadi bagus, muamalahnya kepada manusia pun jadi bagus, dakwahnya pun jadi bagus semua ketika akidahnya sudah apa? Sudah benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz bin Jabal, "Ya Muadz, innaka satati qauman ahla kitab." Nanti di negeri Yaman. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Fi riwayat an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka jadikan yang paling pertama engkau dakwahkan kepada mereka tentang syahadat la ilaha illallah. Riwayat lain tentang 2 kalimat syahadat, dia tentang akidah, tentang tauhid. Kalau mereka sudah mentaati wahai Mu'adz,
maka katakan kepada mereka, Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka untuk sholat sehari semalam 5 waktu. Kalau mereka telah mentaati Mu'ad, maka katakan kepada mereka, Allah Azza wa Jalla mewajibkan mereka membayar zakat, diambil dari orang yang kaya di antara mereka, diberikan kepada orang miskin di antara mereka. Dan seterusnya. Lihat, ketika selesai dari syahadatain, baru kemudian salat, kemudian zakat, betul ya? Ini menunjukkan ketika syahadatain sudah benar, harusnya salatnya, zakatnya, ibadahnya, semuanya itu sudah apa? Benar, include, bagus semuanya. Nah, perhatikan baik-baik nih, ikhwan. Ketika kita belajar akidah yang benar, belajar tauhid yang benar, harusnya menjadikan tambah bagus akhlak kita. Tambah bagus pula ibadah kita, muamalah kita, dan seterusnya. Bukan sebaliknya. Ngaji-ngaji duduk, Masya Allah, masalah tauhid, tapi muamalah pada orang nggak bayar-bayar utang. Na'udzubillah minzalik. Muamalah kepada orang lain, ternyata apa? Buruk. Bahkan na'udzubillah min dzalik, menipu orang. Ini gimana ini? Adabnya kepada orang tua pun kacau. Selek kepada tetangganya. Ini ada yang nggak benar berarti. Nggak usah belajar akidah, Pak Ustaz. Akidah harusnya menjadikan seseorang apa? Baik seluruh aspek kehidupan dalam hidupnya, ikhwan. Bukan cuma akidahnya doang. Itu thamaratul akidah, kata para ulama. Itu di antara buah manis dari akidah yang benar. Akhlaknya jadi baik, muamalahnya jadi benar, ibadahnya jadi rajin, luar biasa taat kepada Allah, dakwahnya jadi luar biasa pula, dan seterusnya. Maka cara yang pertama, kata para ulama, adalah memiliki akidah yang selamat, akidah yang benar. Maka akhlaknya, adabnya insyaAllah ta'ala akan mengikut. Nabi kita Muhammad SAW orang yang paling berilmu tentang ilmu agama Allah. Orang yang paling kuat akidahnya luar biasa. Dan orang yang paling istimewa akhlak dan adabnya. Betul ya? Itu pasti itu berbanding lurus antara akidah yang benar dengan adab dan akhlak yang mulia. Bagaimana? Akhlak dan adab kita sudah benar belum? Pede benar, Masya Allah ini. Akidah kita sudah benar? Berarti akhlaknya sudah benar juga? Beda tipis sama Rasulullah? Kepedean, Masya Allah. Yang kedua, tips yang kedua, agar mendapatkan akhlak yang mulia, senantiasa berdoa, memohon akhlak yang mulia. Senantiasa berdoa, memohon akhlak yang mulia. Siapa yang tahu doanya? Salah satu doa, ada banyak doa agar Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita akhlak yang mulia. Siapa yang tahu salah satunya? Oh, yang pendek apal, Masya Allah. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Doa apa ini? Ketika bercermin. Ini pula doa agar seseorang mendapatkan akhlak yang mulia. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku, baguskan pula akhlakku. Yang lain. Allah. Fa innahu la yahdi li ahsaniha. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Hafal? Oh, belum. Yang panjang aja malas ngapalin, yang pendek. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukilah aku untuk membaguskan akhlak, ya Allah. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa membaguskan akhlak kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan diriku dari keburukan akhlak, ya Allah. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Karena tidak ada yang bisa memalingkan dari akhlak yang buruk kecuali Engkau, ya Allah. Doa yang lain. Berlindung dari akhlak yang buruk. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari kemungkaran atau keburukan akhlak, keburukan hawa nafsu, keburukan amal, dan keburukan penyakit. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari empat ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Ada di kitab-kitab zikir dan doa.
Doa dan wirid Setiazid ada, Hisnul Muslim ada, insyaallah. Intinya yang kedua, doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada diri kita akhlak yang mulia. Karena tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla nggak mungkin kita bisa mendapatkan akhlak yang mulia, ikhwan. Sehebat apapun diri kita, kalau kita bergantung kepada diri kita saja, bergantung kepada usaha kita saja, tanpa bantuan Allah tidak bisa sama sekali. Kita bisa duduk di kajian ini, saya bisa mengajar, antum bisa belajar, kita bisa ibadah, kita bisa beramal saleh, itu semua atas rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Itu semua atas bantuan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan pernah merasa ujub. Jangan pernah merasa bangga akan dirinya, bangga akan amalannya, bangga akan kelebihannya. Karena itu semua adalah bantuan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ketika kita ingin mendapatkan akhlak yang mulia, sering-seringlah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah perbagus akhlak kita, ya, agar Allah perbagus akhlak kita. Atau secara spesifik, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhl wa a'udzubika min fitnatil qabr wa fitnatil mahyi wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah, kemudian malas, pengecut, pikun, kemudian pelit, bukhl. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan fitnah kehidupan dan kematian. Dengan berbagai macam riwayat. Kalau itu langsung, betul ya? Langsung kepada setiap akhlak yang buruknya berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sifat lemah, dari sifat malas. Itu kan akhlak buruk semua tuh. Dari sifat pengecut, dari sifat pelit. Na'udzubillah. Ini yang kedua. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada diri kita akhlak yang mulia. Yang ketiga, mujahadah. Apa mujahadah? Bersungguh-sungguh. Mujahadah. Bersungguh-sungguh untuk memperbaiki akhlak kita. Harus ada kesungguhan. Harus ada jihad. Jihad itu badlun nafs. Mengeluarkan segala upaya yang dia miliki. Itu jihad, ya ikhwan. Mujahadah. Bersungguh-sungguh untuk bisa memperbaiki akhlak kita. Karena kalau nggak ada kesungguhan, hanya semangat saja tapi nggak ada kesungguhan, ketika Allah berikan ujian, hilang biasanya tuh. Maka semangat itu harus dibalut dengan kesungguhan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69. Surat Al-Ankabut ayat 69, ayat terakhir. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad, lihat kata-katanya jahadu, ada tambahan huruf alif di huruf jim. Jahadu, bukan jahadu. Lalu itu pendek. Kalau ini jahadu ada tambahan alif. Di dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Penambahan dalam kosakata bahasa Arab dalam hurufnya itu berarti penekanan dalam makna. Jadi beda ketika hanya ngomong jahadu sama jahadu. Jahadu panjang. Maksudnya apa? Dan orang-orang yang berjihad dengan senantiasa bersungguh-sungguh. Jadi berjihadnya, sungguh-sungguhnya bukan sekali dua kali, tapi apa? Senantiasa, panjang. Penambahan huruf dalam bahasa Arab, penekanan dalam makna. Orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kami, kata Allah Azza wa Jalla, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan berikan jalan-jalan kami kepada mereka. Allahu Akbar. Ini janji Allah Azza wa Jalla, nggak main-main, luar biasa. Nah, sekarang jadi masalah, bagaimana kesungguhan kita untuk mendapatkan hidayah tersebut? Bagaimana kesungguhan kita untuk memperbaiki diri kita? Bagaimana kesungguhan kita dalam menuntut ilmu agama Allah? Bagaimana kesungguhan kita dalam memperbaiki akhlak-akhlak buruk dalam diri kita? Sungguh-sungguh dengan luar biasa, benar-benar dia upayakan agar bisa merubah dirinya, atau biasa aja? Perhatikan baik-baik. Walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh, luar biasa.
Dengan panjang jelas, bukan sekali dua kali, panjang sungguh-sungguhnya. Mencari jalan kami, kami pasti akan berikan jalan-jalan kami, kata Allah. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsunya, kemudian berusaha menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang mulia, Allah Azza wa Jalla akan berikan itu. Jangan takut. Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan itu. Tapi ingat, ketika orang sungguh-sungguh, biasanya di situ ada apa? Ujiannya. Ada ujiannya. Ada satu orang, sebagaimana saya pernah ceritakan dulu, temperamental luar biasa, pemarah. Kalau bahasa kita apa? Senggol bacok. Betul ya? Senggol. Kerjaannya di jalan tinggal berantem luar biasa. Nah, qadar Allah, orang ini baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, satu hadis. Bukan 50, bukan 100, bukan 1000, enggak, satu hadis. Tapi langsung dia amalkan. Dia berusaha langsung mengamalkan hadis itu. Hadis apa itu? Pendek hadis. Man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha menjadikan dirinya sabar, Allah yang akan jadikan dia penyabar. Allah yang akan kasih dia kesabaran. Berarti kewajiban kita berusaha. Hasil siapa yang kasih? Allah Azza wa Jalla. Orang ini baca hadis ini. Ya Allah, saya mau berusaha, insya Allah saya mau jadi orang sabar lah. Insya Allah saya azamkan dalam diri saya mau jadi orang sabar. Dia merubah tuh sifat temperamennya, dia merubah. Apa yang terjadi ketika dia mengazamkan, bertekad kuat, bertekad bulat untuk jadi orang sabar, hari itu ada aja yang bikin dirinya mau meledak. Apa ini? Ujian. Anak aja mau naik kelas gak diuji. Ujian. Anak SD mau ke SMP aja ada ujiannya, betul ya, subhanallah. Ujian. Tapi setiap dia mau marah luar biasa, dia ingat hadis itu, man yatasabbar yusabbirullah. Allah takdirkan pendek lagi hadisnya, dia bisa hafal. Man yatasabbar yusabbirullah, man yatasabbar. Di kepala dia benar-benar diingat tuh, luar biasa. Dia mau marah, dia tahan, merah mungkin luar biasa. 1 kali lulus, 2 kali lulus, 3 kali lulus. Sampai sekarang untuk membunyikan klakson di jalan saja orang ini nggak pernah. Satu hadis yang dibaca, bukan 100, bukan 1000, betul ya? Satu hadis dia baca, tapi langsung dia praktekkan untuk membunyikan klakson di jalan. Kalau nggak benar-benar penting, darurat, nggak bakal dibunyikan itu. Kita klakson sampai rusak, tantin, luar biasa betul. Allahu Akbar, lihat. Siapa yang bisa merubah karakter atau sifat manusia? Agama. Agama, insya Allah ta'ala. Untuk bisa tanya, insya Allah, ada yang psikolog di sini atau psikiater? Gak ada yang bisa merubah watak asli seseorang. Gak ada yang bisa merubah kebiasaan yang memang sudah kecuali agama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang gak kenal Umar bagian keras ketika Quraisy, luar biasa. Tapi ketika masuk Islam, bisa nangis luar biasa ketika baca ayat Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang benar nih. Ini orang yang benar nih. Ilmunya bermanfaat luar biasa. Mendapatkan rasa takut kepada Allah. Dia amalkan ilmunya yang dia ketahui. Dia praktekkan dalam kehidupannya. Dan itu harus ada mujahadah, ya kawan. Harus ada apa? Harus ada kesungguh-sungguhan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Nah, itu penting nih kawan. Maka harus mujahadah untuk bisa memperbaiki akhlak kita. Bersungguh-sungguh. Walaupun terkadang apa? Terkadang nggak lulus. Nggak apa-apa. Betul ya? Terkadang mungkin terkadang lolos lagi, marah lagi, nggak apa-apa. Astagfirullah, ingat lagi kepada Allah, balik lagi ke rel aslinya, kan gitu ya? Namanya manusia belajar, namanya belajar nggak mungkin benar terus, ada salahnya kan gitu. Yang penting dia ingin merubah dirinya, Allah Azza wa Jalla akan perbaiki dirinya tuh. Jujur. In tasduqillah yasduqka, jika engkau jujur kepada Allah, Allah pun akan jujur kepadamu. Allah Azza wa Jalla akan berikan apa yang kau inginkan, apa yang kau cita-citakan, subhanallah. Mujahadah. Nah, mulai dari sekarang, contohnya ibu-ibu, betul ya? Kenapa ibu-ibu Ustaz? Sama, bapak-bapak juga, Masya Allah. Ibu-ibu ketika biasa mungkin suaranya tinggi kepada suami, mulai dari sekarang apa? Rem. Habis kesel Ustaz. Iya, emang ujiannya gimana? Bermuamalah kepada manusia yang kadang baik, kadang tidak. Siapa itu? Manusia, betul ya? Beda bermuamalah dengan Rabbul Alamin, itu pasti maha baik semuanya.
Tapi bermuamalah kepada manusia pasti ada plus ada minus. Itu pasti. Kepada siapapun. Apalagi kepada orang yang setiap hari ketemu. Betul ya? Bapak juga. Ketika tambah ngaji harus tambah baik. Tambah lemah lembut kepada istrinya. Kepada anaknya. Tambah berbuat kebaikan kepada anak istrinya. Bukan tambah pelit. Betul ya? Tambah ngaji tambah luar biasa nih. Enggak salah. Tambah baik kepada keluarganya. Nabi SAW menyebutkan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik kepada keluargaku. Allahu Akbar. Jadi saling merubah diri kita sendiri. Coba bayangkan kalau setiap suami istri itu menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar, itu luar biasa, itu rumah tangga itu nikmat luar biasa. Nggak perlu menuntut, nggak usah menuntut. Saya jalankan kewajiban saya. Adapun hak saya ditunaikan sama orang atau tidak, minta kepada Allah. Selesai. Selesai. Perhatikan ya ikhwan. Yang keempat. Muhasabah. Yang keempat. Muhasabah. Setelah mujahadah, maka kita sering apa? Muhasabah. Ikhwan, kita tidak akan tahu bahwa diri kita memiliki akhlak yang buruk kecuali ketika kita mengintrospeksi diri kita atau dikasih tahu sama orang. Sebagaimana kita tidak akan tahu rambut kita ini sudah rapi atau belum kecuali dua hal. Kita ngaca atau dikasih tahu sama orang. Betul ya? Sama seperti itu. Kalau kita menganggap diri kita sudah bagus semua nih, nggak pernah muhasabah, wah, semuanya bagus Masya Allah. Contoh, antum baca Quran. Sebelum belajar tahsin nih. Wah, antum baca Quran Syekh Sudes kalah tuh Masya Allah, betul ya? Udah bagus banget, luar biasa tuh. Pas belajar tahsin, ini salah, betul ya? Sama seperti itu ya. Kalau seseorang tidak memuhasabah dirinya atau tidak diintrospeksi dari temannya atau siapapun pasangan mungkin dekatnya, dia biasanya keanggap semuanya benar, semuanya bagus. Maka sering muhasabah. Di sinilah pentingnya seseorang ketika memuhasabah dirinya, dia tahu tuh aib-aibnya, dia tahu kekurangannya, sehingga dia bisa perbaiki aib dan kekurangannya tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, rahimallah, semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepada diriku kekurangan-kekuranganku. Bahasanya ahda, menghadiahkan, bayangkan. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan, memberitahu maksudnya kepadaku, tentang aib-aibku, kekurangan-kekuranganku. Berdua jelas, bukan depan umum, berdua. Nasihati dengan baik, lemah lembut. Oh, luar biasa itu. Makanya para ulama mengatakan, sadiquka man saddaqaka. Temanmu yang jujur itu yang selalu memperbaikimu, bukan selalu membenarkanmu. Apa maksudnya? Temanmu yang jujur itu selalu memperbaikimu, bukan selalu membenarkan. Maksudnya membenarkan di sini apa? Membenarkan segala perbuatan kita. Oh, bagus. Masya Allah emang. Wow, luar biasa. Itu maksudnya membenarkan. Yang pertama memperbaiki. Memperbaiki tadi, mengetahui. Afwan, itu setahu saya nggak boleh. Coba antum tanya kepada Ustadz. Itu nggak boleh. Itu termasuk sesuatu yang nggak boleh, haram, dan seterusnya. Itu teman yang benar. Bukan kemudian semua perbuatan kita semua dibagus-bagusin. Bagus kok, Masya Allah. Padahal buruk. A'udzubillah min dzalik. Nah, dua nih. Kita muhasabah diri kita atau kemudian kita tanya kepada orang lain. Nah, pulang dari sini, Bapak Ibu coba tuh tanya sama pasangan hidupnya masing-masing. Suami tanya ke istrinya, istri tanya ke suaminya. Bagaimana saya dalam pandangan Anda? Berani? Harus berani. Harus berani. Betul ya? Siap tuh. Oh, siap nih. Iya siap. Oh, kacatannya banyak tuh. 1, 2, 3, 4. Keluar tuh bil nih. Masya Allah banyak. Betul ya. Oh, benar nih. Taib. Insya Allah saya perbaiki. Insya Allah saya perbaiki. Rasulullah SAW yang merekomendasikan akhlak beliau itu nggak main-main. Bukan cuma teman dekat. Kalau teman dekat banyak yang merekomendasikan. Kan gitu. Yang merekomendasikan musuh beliau, Quraisy. Yang merekomendasikan teman tidur beliau. Siapa itu? Istri-istri beliau. Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi SAW. Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi SAW itu apa? Al-Quranul Karim. Pengakuan langsung dari teman tidurnya. Ini nggak mungkin bisa mujamalah ini. Nggak mungkin bisa basa-basi teman tidur ini. Suami istri nggak mungkin bisa basa-basi. Kan gitu.
Semuanya keluar pasti, kelihatan kan gitu. Yang kedua sama musuhnya, bayangkan Quraisy. Luar biasa, mengakui al-amin, jujur, luar biasa, amanah. Bahkan barang berharga mereka titipkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu istimewa tuh. Nah, makanya kata para ulama, tidak ada orang saleh yang dibenci, dimusuhi karena akhlaknya buruk. Nggak ada. Tapi kalau orang yang saleh dimusuhi oleh manusia karena menyampaikan kebenaran, itu sunnatullah, sampai hari kiamat pasti ada. Tapi kalau dia dimusuhi, nggak disukai orang karena akhlaknya buruk, nggak ada tuh. Itu ada yang salah pada dirinya tuh berarti. Ada yang salah sama dirinya. Nggak wajibnya dia untuk memperbaiki dirinya, introspeksi dirinya, muhasabah. Ini hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum Allah tabaraka wa taala menghisab diri kalian di yaumul qiyamah. Salah satunya ini, menghisab dari amal-amal perbuatan kita. Kalau kita lihat satu persatu, mana yang buruk, mana yang belum baik, kita perbaiki sedikit demi sedikit. Ada usaha yang maksimal. Ada usaha yang maksimal. Nah, pulang dari sini langsung tanya ya. Siap tanya? Yang jawab cuma 2 orang, Masya Allah. Yang lain nggak mau. Enggak, Pak Ustaz, toh. Terus semuanya, akhirnya saya juga ngomong. Betul ya? Oh, ente juga begitu. Kacau. Kalau ente juga begitu, kacau tuh. Nggak ada mental untuk memperbaiki diri kalau seperti itu ya, kawan. Yang kelima. Merenungkan keutamaan akhlak yang mulia. Merenungkan keutamaan akhlak yang mulia. Ketika seseorang ingin bersemangat melakukan salah satu amal saleh, salah satu caranya adalah mengetahui tentang keutamaan amal saleh tersebut. Saya sering katakan ini. Kita mau semangat untuk bangun malam, baca keutamaan ketika bangun malam. Kita mau semangat untuk sedekah, baca keutamaan dari sedekah. Sedekah luar biasa, apa saja keutamaannya. Kita ingin bersemangat untuk memperbaiki akhlak kita, baca keutamaan akhlak yang mulia. Kalau kita memiliki akhlak mulia, kita akan dapatkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu luar biasa, Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, itu disebutkan oleh para ulama. Dan sudah kita sebutkan beberapa kemarin ya. Keutamaan akhlak mulia. Salah satunya memperberat timbangan amal kebaikan kita kelak di hari kiamat. Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan nanti di hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Bayangkan. Tidak ada sesuatu apapun yang ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla yang bisa melebihi beratnya akhlak mulia ini. Istimewa, luar biasa. Dan ketika seseorang berakhlak mulia, Allah Azza wa Jalla akan berikan keutamaan luar biasa banyaknya kepada dirinya. Dunia akhirat, bayangkan. Dunia akhirat. Maka berusahalah untuk mengetahui tentang ini nih. Apa saja keutamaan, fadilah, manfaat, dampak positif dari akhlak yang mulia. Sehingga kita termotivasi untuk selalu memperbaiki akhlak kita. Sehingga kita termotivasi untuk selalu memperbaiki apa? Akhlak kita. Yang keenam sebalikannya. Yang keenam kebalikannya. Memikirkan dampak buruk atau madarat dari akhlak yang buruk, dari akhlak yang jelek. Memikirkan dampak buruk atau kemadaratan dari akhlak yang jelek, dari akhlak yang buruk. Ketika seseorang memperhatikan dampak buruk, dampak negatif, kemadaratan dari akhlak yang jelek, maka insyaallah ta'ala dia akan penyesalan terus-menerus. Ya Allah, kenapa saya dulu begitu ya? Ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Dia akan memikirkan luar biasa tuh. Contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda afwan. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdi min ghadabillah idza ghadab. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan kemurkaan Allah ketika hamba itu dalam keadaan marah. Perhatikan nih. Sedekat-dekatnya kemurkaan Allah, bayangkan.
pada seorang hamba tersebut ketika hamba tersebut dalam keadaan marah. Kenapa? Karena ketika seorang hamba dalam keadaan marah tersebut, dia bisa melakukan sesuatu yang sangat berbahaya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dia bisa melakukan sesuatu tanpa kontrol yang benar, luar biasa. Orang ketika marah bisa bunuh orang, luar biasa. Orang ketika marah bisa zalimin orang. Orang ketika marah bisa berbuat dosa besar, bisa sombong, bisa ini, bisa itu, dan seterusnya. Lihat, satu saja nih. Orang yang nggak bisa menahan amarahnya, nggak bisa menahan emosinya dengan benar, mengontrol emosi dengan benar, keburukan luar biasa banyak dia akan dapatkan. Baru satu nih, baru satu akhlak yang buruk, betul ya? Bagaimana yang lain? Bagaimana kalau bakhil, pelit? Wah, lebih parah tuh, naudzubillah. Bagaimana kalau pengecut? Bagaimana kalau ternyata kasar, keras, nggak lembut? Bagaimana kalau nggak punya sifat rahmat? Wah, lebih parah lagi tuh, luar biasa ya. Nah, pikirkan ini nih, dampak negatif, dampak buruk, kemadaratan ketika kita memiliki akhlak yang buruk tersebut. Dunia akhirat itu, naudzubillah min dzalik. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang ketika selesai melakukan akhlak yang buruk baru mengatakan, ya Allah, saya nyesel sekarang. Nyesel. Nah, makanya penyesalan itu adanya di akhir, betul ya? Bukan di depan. Kalau di depan namanya apa? Itu yang ke-6. Yang ke-7. Yang ke-7. Bersahabat dengan orang yang saleh dan berakhlak mulia. Bersahabat dengan orang yang saleh dan berakhlak mulia. Allahu akbar. Yang ke-8 ada nyambung sedikit nih, tapi perbedaan sedikit. Kalau yang ke-7, kita punya sahabat, punya teman dekat, orang yang saleh dan orang yang memiliki akhlak yang baik pula. As-sahib, sahib, teman itu yang menarik seperti magnet, betul ya? Bisa menarik kita. Tapi jadi masalah teman ini bisa menarik ke surga, tapi juga bisa menarik ke neraka. Hati-hati. Akan ada nanti di hari kiamat orang-orang yang menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Karena salah dalam memilih teman dekat. Salah dalam memilih sahabat karibnya. Karena itu dalam Islam diperintahkan, bukan dianjurkan. Diperintahkan untuk memilah dan memilih sahabat dekat kita. Teman karib kita. Lihat, sahabat dekat, teman karib. Bukan sekedar kenal. Kalau sekedar kenal silahkan, supel. Tapi kalau teman dekat, sahabat karib kita diperintahkan untuk memilah dan memilih. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Agama seseorang tergantung agama teman karibnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka lihatlah siapa yang dia jadikan teman dekatnya tersebut. Allahu akbar. Seseorang biasanya akan berteman dekat, bersahabat karib ketika banyak kecocokan dengan orang tersebut. Betul? Betul. Entah kecocokannya masalah hobi mungkin. Entah kecocokannya masalah apapun itu. Banyak kecocokan baru bisa teman dekat tuh. Nah, maka cari teman-teman dekat, sahabat-sahabat karib yang baik, yang akhlaknya mulia, yang mengajak kita ke kajian, yang mengingatkan kita ketika kita salah dengan benar, dengan baik. Cari yang seperti itu, ikhwan. Jangan mencari sahabat dekat atau teman karib cuma karena kepentingan semata. Tahu kepentingan? Nah, udah maunya. Kalau ada kepentingan duniawi terutama, maka dekat luar biasa. Kalau nggak ada, jangan. Tapi cari sahabat itu karena fadlnya, karena keutamaan orang itu. Karena keutamaan dari sahabat itu. Keutamaannya apa? Saleh, berakhlak mulia, bertakwa pada Allah. Itu nular insya Allah ke kita tuh. Istimewa masya Allah tuh. Allahu akbar. Itu sahabat tuh ikhwan. Itu teman tuh. Dan ini bukan hanya anak-anak kita ya. Perhatikan saya sering katakan. Bukan hanya anak kita. Betul anak kita pilih. Tapi kita juga masya Allah. Berapa banyak orang-orang yang sudah istiqamah. Hilang lagi dari keistiqamahannya. Karena apa? Teman karibnya. Sahabat dekatnya dia nggak mau tinggalkan itu. Salah satu contoh yang paling jelas Abu Thalib. Mati dalam keadaan kufur karena dua teman buruknya tuh. Dua teman buruknya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang datang kepadanya untuk menjadikan Abu Thalib tetap berada di agama leluhurnya, agama nenek moyangnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika kita memiliki teman karib yang berakhlak mulia, insya Allah kita akan lihat tuh, masya Allah ya, akhlaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, istimewa, masya Allah.
Yang kedelapan, ada nyambung sedikit tapi ada beda. Sering mengunjungi orang yang berakhlak mulia. Nah, kalau tadi teman, ini orang bisa jadi guru, bisa jadi saudara, bisa jadi siapapun itu. Sering mengunjungi orang yang berakhlak mulia. Allah, kenikmatan besar ini. Ketika kita mengunjungi orang berakhlak mulia seperti ini. Diriwayatkan dari Al-Ahnaf bin Qais, dia mengatakan, dahulu kami bolak-balik mengunjungi Qais bin Asim dalam rangka mempelajari sifat hilm. Hilm itu lemah lembut, tidak gegabah, mudah memaafkan, itu hilm. Sebagaimana halnya kami belajar ilmu fikih. Allahu Akbar. Jadi Al-Ahnaf bin Qais bolak-balik kepada Qais bin Asim karena mempelajari bagaimana sifat hilm pada diri Qais bin Asim. Sebagaimana kami mempelajari ilmu fikih, berarti terus luar biasa tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini disebutkan para ulama tentang masalah ini. Dan bisa jadi orang yang mempunyai akhlak mulia seperti ini, ikhwan, bukan orang yang berilmu tinggi. Karena Rasulullah SAW membedakan antara agama dengan akhlak. Bisa jadi seseorang ilmunya tinggi luar biasa, akhlaknya biasa aja. Atau bahkan naudzubillah min dzalik, akhlaknya malah buruk. Ada. Atau sebaliknya, orang yang akhlaknya luar biasa, mulia, bagus, tapi ilmunya biasa aja. Subhanallah. Nabi SAW membedakan antara ini. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila datang kepada kalian para wali, seorang laki-laki yang baik agama dan akhlak, maka nikahkan anak perempuan kalian dengan laki-laki tersebut. Lihat, Rasul membedakan antara agama dengan akhlak. Nah, subhanallah, saya pernah mengunjungi seorang ustaz hafizahullah ta'ala, dan saya menambil banyak pelajaran, Masya Allah. Ketika saya ke rumahnya, ustaz ini datang tamu pas makan siang itu. Saya datang ke situ, datang tamu, kemudian dipersilakan makan ustaz tersebut. Tiba-tiba orang tersebut mengatakan, jangan Ustaz, saya soalnya sama pakai taksi Ustaz, saya nggak enak lama-lama. Panggil supir taksinya, harus makan. Hah? Panggil? Jangan Ustaz, tambah nggak enak tamunya. Dia makan nasi yang nggak enak, suruh supir taksi panggil. Ustaz tersebut yang ke depan manggil supir taksinya, maksa supir, matiin dulu, taksinya matiin, nanti argonya gampang. Ayo, dituntun Ustaz tersebut, diambilin sama Ustaz tersebut, nggak enak, diambilin, bayangkan, suruh makan dulu, makan siang. Wallah, saya ngeliat istimewa, ada akhlak nih, Nabi bilang nih, istimewa, Masya Allah. Berapa banyak orang yang anggap, supir doang kok. Salah ini, subhanallah ini. Ada seorang ustadz lain. Ini pentingnya seseorang mempunyai khibrah nih, pengalaman. Kemudian semakin tua biasanya semakin hilm, semakin lemah lembut, luar biasa, Masya Allah. Ada ustadz yang lain. Ketika lagi naik motor di jalan, ketemu dengan muridnya di pinggir jalan, lagi motornya ternyata mogok. Dan muridnya ini sedang sama keluarganya, sama istri dan anaknya. Ustaz tersebut minggir. Kemudian, kenapa? Motor mogok Ustaz, qadarullah. Oh, gampang. Antum naik motor ana, biar ana bawa motor antum ke bengkel. Kira-kira mau nggak kita? Kalau kita di posisi itu, saya mau tanya, nggak mau Ustaz. Sama, ini juga nggak mau. Ya, saya nggak mau. Masa Ustaz yang bawa motor saya ke bengkel? Gampang nanti. Enggak. Antum sama keluarga, bukan antum sendiri. Saya sendiri, gampang. Bengkel dekat sini. Padahal bengkel jauh katanya ternyata. Bengkel dekat sini nih, subhanallah. Dipaksa gimana caranya? Akhirnya ini perintah guru kepada murid. Nggak bisa ngomong. Naik, subhanallah. Ketika jalan, ada yang kenal. Loh, ini motornya Ustadz Fulan ini. Kok dipakai antum? Iya, Ustadz ini lagi di sini. Saya mau balik lagi nih. Saya nganter keluarga saya dulu ke rumah. Saya mau balik lagi nih. Ustadz tersebut nenteng. Nenteng motor tersebut ke bengkel. Istimewa, ikhwan. Akhlak. Salah satu definisi tawadhu itu, seseorang bisa merendahkan dari derajat yang semestinya. Itu tawadhu, salah satu definisinya itu. Dia bisa merendahkan dirinya dari derajat yang harusnya semestinya tuh. Orang menganggap dirinya bukan semestinya, tapi di bawahnya itu dia. Kalau bisa seperti itu tawadhu, salah satu definisi. Wallahi, dan itu berat, nggak mudah itu.
Orang biasanya sebaliknya, mau nunjukkan apa? Ente nggak kenal ana. Iya kenal, manusia, betul. Subhanallah. Akhlak ya kawan, adab. Itu penting ya kawan. Maka jangan pernah seorang muslim dan muslimah tidak memiliki akhlak yang mulia. Tidak berusaha menjadikan akhlaknya mulia, salah. Seorang syekh datang jalan di Saudi Arabia, lagi naik mobil dengan teman yang lain, tiba-tiba suruh berhenti. Ada apa, Syekh? Dia minggir, dia keluar. Ternyata dia ngelihat, Syekh ini ngelihat orang berjalan nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki. Dia turun, dia kasih sendalnya ke orang tersebut, dia naik lagi. Ini mungkin sepele ya, tapi siapa orang yang mau seperti itu coba? Allahu Akbar. Orang ini pula, Syekh ini pula disebutkan ketika di Mekah umrah dengan teman-teman yang lain, maka dia bangun pagi-pagi. Kemudian ternyata dia berkhidmat kepada kaum muslimin di Masjidil Haram. Orang yang butuh dorong, dia dorong. Orang yang butuh makanan, dia kasih. Orang yang butuh ini, dia... Sudah, ketika mau dekat zuhur, dia beli makanan, dia balik ke hotel, dia berikan kepada teman-temannya di hotel. Ada akhlak ya kawan. Ini akhlak, agama Islam, agama akhlak. Berapa banyak orang-orang yang tertarik masuk ke dalam Islam karena melihat akhlak Nabi SAW dan para sahabatnya. Itu akhlak, subhanallah. Dan ini yang bisa dikatakan apa? Langka zaman sekarang. Betul ya? Langka. Allahumma musta'an. Nah, ketika kita sering mengunjungi orang-orang yang berakhlak mulia, kita akan melihat bagaimana sifat dari orang yang akhlak mulia tersebut sangat luar biasa. Bahkan ada satu orang, subhanallah, Allah berikan hidayah karena gurunya. Jadi orang ini belajar sama gurunya tapi belajar bahasa Arab. Tadinya orang ini masih ya seperti anak muda seperti biasalah. Musik, nyanyian dan seterusnya. Kemudian orang tuanya menyuruh untuk belajar bahasa Arab sama satu guru tersebut. Maka orang ini ngelihat bagaimana akhlak gurunya. Belajar bahasa Arab tadi. Tapi akhlaknya luar biasa guru ini, Masya Allah. Baiknya, lemah lembutnya, cerianya, supelnya. Sampai Allah takdirkan orang ini mendapatkan hidayah sunnah dari gurunya tersebut. Dan ngelihat akhlak gurunya itu. Padahal belajarnya apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab, ilmu alat itu sebenarnya nggak ada nyambung sama akhlak sebenarnya, betul ya? Tapi ngelihat akhlak dari gurunya, berubah orang ini. Bayangkan, yang tadinya mungkin anak muda seperti biasa, berubah, Masya Allah. Hijrah kalau bahasa kita lah. Bahkan sekarang orang ini subhanallah, Masya Allah, menjadi apa? Menjadi seorang ustadz, Masya Allah. Dari apa? Ya akhlak ini panen pahala itu guru bahasa Arabnya tuh. Bayangkan, betul ya? Panen pahala guru bahasa Arab, Masya Allah. Allahumma barik, Masya Allah. Yang ke-9. Membaca sejarah hidup. Membaca kisah-kisah atau sejarah hidup orang-orang saleh terdahulu. Ini luar biasa banyaknya, kawan. Membaca kisah-kisah atau sejarah hidup orang-orang saleh terdahulu. Bagaimana biografi mereka, kisah-kisah perjalanan hidup mereka itu menggerakkan jiwa kita untuk meneladani akhlak mereka. Itu luar biasa, Masya Allah. Sangat luar biasa, Masya Allah. Salah seorang ulama, kalau nggak salah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, lupa ingat, kalau nggak salah Imam Hasan Al-Basri, mempunyai tetangga orang Yahudi. Tiba-tiba satu waktu Imam Hasan Al-Basri sakit. Maka tetangga Yahudi ini mengunjungi dirinya. Kenapa tetangga Yahudi ini mengunjungi? Karena terbiasa, berarti kalau tetangga ini sakit, Imam Hasan Al-Basri mengunjungi. Nah, kan betul ya, Iyadatul Marid, menjenguk orang sakit. Ketika tetangga Yahudi ini masuk ke kamar dari rumah ulama ini, dia mencium aroma yang tidak sedap, yang kurang enak. Maka dia tanya, wahai imam, ini bau apa nih? Ini dari air kotoran di sana tuh. Ketika ditunjuk dia baru ngeh nih, orang Yahudi. Hah? Samping itu rumah saya tuh. Ya imam, ini air kotoran dari mana? Dari rumahmu. Dari rumahmu. Nah, dari rumah saya. Kenapa nggak ngomong, wahai imam? Saya sungkan, saya nggak enak.
Ini berapa lama seperti ini? 11 tahun lamanya. Apa kata Yahudi ini? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah imam. Masuk Islam, bayangkan ikhwan. Kita satu hari gak kuat tuh ikhwan. 11 tahun lagi subhanallah. Satu hari yang komplain langsung, betul ya? Dan boleh pada hakikatnya, bukan gak boleh ya. Tapi Allahu Akbar. Ulama itu terkadang memikirkan sesuatu yang tidak kita pikirkan. Itu istimewanya ulama. Dan akhlak mereka, wallah luar biasa. Sebagaimana saya pernah ceritakan ya. Bagaimana Imam Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi menghajikan satu kota Basrah. Bayangkan. Menghajikan satu kota Basrah. Ini orang yang hartanya benar-benar bisa bermanfaat bagi dirinya dunia akhirat nih. Bahkan untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Menghajikan satu kota Basrah. Dan orang yang haji tersebut terkagetkan ketika pulang, kok rumah mereka bagus-bagus semua. Ternyata Imam Abdullah bin Mubarak menyuruh orang untuk merenovasi jadi bagus semua rumah orang-orang yang ikut haji bersamanya. Ada nggak orang kayak gitu sama sekarang? Kan kira-kira? Ada insya Allah. Ada. Taufik dari Allah. Nggak semuanya. Ada. Ada sebagian orang saya subhanallah. Al-Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Firanda cerita. Saya tahu kata Ustaz Firanda ada seseorang yang gajinya besar. 50% dia berikan kepada dakwah khusus. 50% bayangkan. Ada seseorang punya perusahaan, Masya Allah, perusahaan besar, Masya Allah, 97,5% dia alokasikan untuk dakwah. 2,5% diambil untuk dirinya. Ini langka orang seperti ini. Orang seperti ini apa? Langka. Maka jadilah orang yang langka seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Membaca kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu, itu luar biasa. Kaget-kaget kita, betul. Kita akan anggap, kok ada orang-orang seperti ini ya. Saking istimewanya mereka, Masya Allah. Salafus salih. Rahimahumullah ta'ala. Yang ke-10. Membaca buku-buku atau kitab-kitab tentang akhlak dan adab. Nah, ini salah satu kitab yang insya Allah ta'ala kita akan bahas, yaitu Kitabul Jami' tentang masalah adab dan akhlak, doa, zikir, dan seterusnya. Membaca atau mempelajari buku-buku, kitab-kitab tentang adab dan akhlak. Ini luar biasa banyaknya. Baik kitab-kitab ulama yang sudah terjemahkan mungkin, atau kitab-kitab para ustadz yang ditulis. Salah satu buku yang insyaallah ta'ala kita akan bahas, yaitu Kitabul Jami'. Salah satu bab di kitab Bulughul Maram. Ini kitab adab yang lain, contohnya kitab Syama'il Muhammadiyah, Imam At-Tirmidzi. Kemudian Adabud Dunya Waddin karya Imam Al-Mawardi. Nah, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Imam Ibnu Jama'ah. Ta'lim Muta'allim. Dan seterusnya, banyak Masya Allah. Banyak Masya Allah. Tinggal kita mau untuk membacanya dan mempelajarinya atau tidak. Yang ke-11. Di antara cara agar mendapatkan akhlak yang mulia, tidak putus asa untuk memperbaiki diri. Jadi jangan putus asa. Ketika seorang misal sekali gagal, 2 kali gagal, terus berusaha. Ini namanya seseorang belajar seperti itu. Tidak putus asa untuk memperbaiki diri. Nah, orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebagian orang merangka ketika dia memiliki akhlak yang buruk, maka perilakunya tersebut sudah nggak mungkin, mustahil untuk diperbaiki. Ini salah. Sangat mungkin untuk diperbaiki, luar biasa. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, kebanyakan mereka jahiliyah dulunya tuh, betul ya? Ketika masuk ke dalam Islam jadi khairun nas, manusia terbaik yang Allah tampakkan di atas muka bumi ini. Karena agama. Ketika mereka punya ilmu, kemudian mereka amalkan ilmu tersebut. Maka jangan putus asa untuk memperbaiki diri kita. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Terus. Jadikan mental kita seperti bola. Jangan jadikan mental kita seperti tape. Tapi dilempar, pak, jatuh. Tapi kalau bola, semakin kencang ditendang, semakin kencang baliknya. Mental seorang muslim harus seperti itu ya. Salah satu dalam memperbaiki dirinya. Yang ke-12, memiliki cita-cita yang tinggi. Memiliki cita-cita yang
tinggi. Jadi cita-citanya harus tinggi, ikhwan. Cita-citanya harus tinggi. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan jiwanya memiliki kekhusyuan, maka dia telah memiliki sumber segala akhlak yang mulia. Allahu akbar. Dia punya cita-cita tinggi, dia punya kekhusyuan, dia memiliki sumber segala akhlak mulia. Sedangkan orang yang rendah cita-citanya dan hawa nafsunya telah melampaui batas, maka itu artinya dia telah bersifat dengan sifat akhlak yang rendah dan tercela. Maka cita-cita seorang mukmin harus apa? Tinggi. Insyaallah taala akhlak saya mudah-mudahan bisa paling tidak mendekati akhlak salafus saleh dan seterusnya, menyamai atau bahkan apa? Mendekati akhlak Nabi SAW dan seterusnya. Cita-citanya tinggi. Yang ke 13. Menjadikan orang lain sebagai cerminan bagi dirinya sendiri. Orang ketika mempunyai cita-cita tinggi, salah satunya ini nih, dia harus ada yang dia jadikan barometer nih, cerminan, menjadikan orang lain sebagai cerminan bagi dirinya sendiri. Yang paling terbaik jelas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu paling terbaik, sudah nggak ada debat sama sekali, betul ya. Tapi terkadang saya katakan tadi, orang yang di hadapan kita ngelihat langsung dengan mata kepala kita, biasanya itu lebih membekas. Yang saya katakan tadi contoh, satu orang tadi anak muda yang melihat guru bahasa Arabnya akhlaknya luar biasa, setiap seminggu ketemu sampai beberapa kali, sampai apa? Merubah dirinya. Betul, ngelihat akhlaknya merubah. Nah, itu biasanya ketika ngelihat dengan mata kepala kita, biasanya beda itu, langsung. Nah, ini makanya diantaranya apa? Sangat luar biasa bagusnya ketika luzumul ulama, melazimkan untuk bertemu dengan orang yang berilmu. Melazimkan mereka berziarah mungkin ke rumahnya dan seterusnya, melihat akhlaknya. Itu luar biasa, Masya Allah. Itu luar biasa, Masya Allah. Nah, jadi kita ambil orang lain yang kita jadikan cermin tuh, ini nih, satu nih. Nanti ada yang lagi, lebih tinggi lagi, nanti lebih tinggi lagi, nanti lebih tinggi lagi, terus tuh. Itu biasanya ada target ketika seperti itu biasanya. Ada target sehingga seseorang bisa mendapatkan insya Allah kebaikan dari hal tersebut. Dan masih banyak lagi kiat-kiat atau cara-cara yang disebutkan oleh para ulama, tapi semoga itu cukup. Semoga Allah Azza wa Jalla bisa berikan kemudahan kita untuk bisa mengamalkannya sehingga akhlak kita, adab kita menjadi akhlak yang baik. Allahumma amin. Allah a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vicky. Nah. Nah. Mau nanya deh, mau nanya. Nah. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiki. Yang pertama, kotak berilmu dengan kotak beramal itu beda. Ada orang bisa jadi kotak berilmunya, kotak ilmunya penuh, Masya Allah. Tapi kotak amalnya, bukan kotak amal di masjid ya, kotak beramalnya itu ternyata apa? Sedikit. Maksudnya apa? Bisa jadi seseorang
Allah berikan taufik untuk berilmu, tapi tidak Allah berikan taufik untuk mengamalkan ilmunya. Ada, bukan ada, banyak bahkan subhanallah. Berapa banyak orang sudah tahu bahwa ini perbuatan haram tapi nggak bisa ninggalin, kan gitu ya? Dia berilmu nggak? Ilmu, tapi hidayahnya sampai situ doang tuh. Adapun hidayah untuk mengamalkan ilmu nggak Allah kasih, betul ya? Nah, makanya kotak berilmu, kotak beramal, kotak berdakwah beda lagi tuh, betul ya? Bisa jadi ada orang ilmunya luar biasa, kotaknya full, luber-luber bahkan, masya Allah. Tapi kotak amalnya ternyata apa? Tidak seperti kotak berilmunya. Makanya seseorang tidak dikatakan ulama kecuali ketika dia sudah mengamalkan ilmunya. Nah, ulama rasikhun fil ilm, yang dalam ilmunya disebutkan para ulama, seseorang nggak dikatakan alim sebelum dia mengamalkan ilmunya tersebut. Bayangkan subhanallah. Jadi beda tuh antara kotak berilmu dengan kotak berilmu. Karena bisa jadi seseorang sudah tahu tuh keutamaan akhlak mulia, keutamaan sabar dan seterusnya. Tapi orang tersebut belum Allah kasih hidayah taufik untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Betul ya? Nanti kotak berdakwah mengajarkan beda lagi tuh sebenarnya. Bisa jadi kemudian itu ada dan ada tidak. Kan gitu. Itu yang pertama. Jadi belum tentu kemudian orang yang ilmunya tinggi, maksudnya ilmu di sini berilmu dia. Karena ada juga ulama usu, ulama yang buruk. Na'udzubillah. Dia tahu akan ilmu, tapi dia tidak mengamalkannya. Contohnya Yahudi, kan gitu ya? Dia tahu akan ilmu, tapi menyembunyikan ilmu tersebut. Ada. Makanya seseorang tidak dikatakan ulama Rabbani, kecuali dia berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, bahkan mengajarkannya kepada manusia. Baru itu ulama Rabbani itu, Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang masalah karakter. Betul, itu karakter yang kita sebutkan tentang dua pembagian akhlak. Karakter itu tadi jibilli atau jibiliyah. Karakter, bawaan, watak, sifat aslinya memang seperti itu. Makanya ada seorang bertanya kepada Nabi SAW ketika Rasul menyebutkan, wahai Ashaj, ada dua sifat yang ada pada dirimu yang Allah sukai, al-hilm wal-anah. Sabar dan juga tenang, tidak gegabah, tidak buru-buru. Orang ini bertanya, Rasulullah, apakah dua sifat baik itu pemberian Allah atau hasil usaha saya? Balillahu jabalaka alaihi. Allah Azza wa Jalla menjadikan engkau seperti Allah, pemberian Allah berarti. Itu ya. Karakter, watak, sifat baik itu memang Allah berikan seperti itu. Tapi bukan berarti orang yang tiba-tiba misal ternyata akhlak baiknya, watak baiknya nggak banyak Allah berikan. Yang baik itu maksudnya nggak banyak. Berarti apakah tidak bisa merubahnya? Enggak. Ada akhlak yang kedua tadi. Apa itu? Muktasab. Dicari, diusahakan, dilatih. Kan gitu ya? Bisa berubah, Masya Allah ta'ala. Bagaimana caranya? 13 tadi itu, 13 kiat insya Allah. 13 kiat itu ketika dia jalankan satu persatu, benar-benar diamalkan, insya Allah ta'ala akan bisa merubah karakternya. Akan bisa merubah watak aslinya. Insya Allah ta'ala. Biiznillah ta'ala. Karena Al-Quran, ikhwan, dan juga As-Sunnah, terutama Al-Quranul Karim, ketika diletakkan kepada sebuah gunung, hancur luluh lantah gunung tersebut. Bagaimana hati manusia? Bagaimana hati manusia ketika Al-Quran itu ada pada hati manusia, akan menjadikan dirinya lembut, takut kepada Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka jalankan dari 13 kiat tersebut, dan mungkin ada yang lebih, subhanallah. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita orang-orang yang bisa mendapatkan kebaikan. Allah alam bissawab. Yang lain silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita secara sederhana tanpa menggurui atau melakukan indoktrinasi. Dari kecil atau ketika besar enggak? Beda sama Masya Allah. Remaja lah. Nah. Oke. Makasih Ustaz. Kalau dari kecil sebenarnya ada banyak cara. Salah satu contoh misal, ketika anak kita minta sesuatu kepada kita, kita suruh doa dulu minta kepada Allah. Itu kan akidah, betul ya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah maka engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, minta kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, mohon pertolongan kepada Allah.
Ini Rasul ajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih pada saat itu anak kecil, gulam, masih anak kecil. Nah, salah satunya bisa kita ajarkan kepada anak kita tanamkan kepada anak kita. Ketika anak itu meminta sesuatu kepada kita, terutama anak kecil ini, nah, coba doa kepada Allah Azza wa Jalla dulu. Doa kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh minta kepada ayah, boleh minta kepada ibu. Tapi semua itu yang berikan Allah Azza wa Jalla. Doa dulu kepada Allah. Contoh, betul ya? Itu contoh kecil tuh. Itu contoh kecil luar biasa tuh. Nah, ketika misal dia sakit, kemudian ajarkan kepadanya apa? Nah, yang bisa sembuhkan ini bukan obat, bukan dokter, bukan ini, tapi hanya Allah Azza wa Jalla. Maka doa kepada Allah, mohon kepada Allah kesembuhan. Karena Allah berfirman, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkannya, dan seterusnya. Itu contoh akidah. Nah, bagaimana ketika remaja? Nah, ini macam-macam ya. Ini susah-susah gampang kalau remaja nih. Kenapa? Karena yang pertama biasanya ada yang masih di atas fitrahnya, ada yang remaja tersebut sudah terkena syubhat dari yang lain. Entah dari lingkungan, entah dari teman, entah dari pengajaran yang salah, mungkin dari orang lain dan seterusnya. Ala kulli hal, intinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para pemuda, para remaja, itu tidak lain tidak bukan dengan menanamkan tauhid yang benar dulu kepada mereka. Contoh, tentang tauhid rububiyah. Allah Azza wa Jalla mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatan Allah. Perbuatan Allah macam-macam. Mengatur alam semesta, memberikan rizki dan seterusnya. Nah, ketika misal anak remaja ini mau ngetes sesuatu, mau ngetes kuliah misal, betul ya, mau ngetes kerjaan mungkin seterusnya. Nah, usahamu bagus, Masya Allah. Silahkan berusaha dengan cara yang halal, silahkan. Tapi setelah engkau usaha, jangan lupa untuk bertawakal kepada Allah. Jangan lupa untuk sandarkan hatimu kepada Allah. Kan gitu ya? Loh kenapa Pak? Karena iya. Kita cuma bisa berusaha. Allah Azza wa Jalla yang menentukan takdirnya. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang yang bertawakal kepada Allah, yakinlah Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah sia-siakan orang tersebut. Itu contoh, betul ya? Dan biasanya kalau yang seperti ini, ketika anak muda lebih senang diajak berpikir. Nah, biasanya lebih senang untuk diajak dialog, diajak berpikir. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Kenapa begini ya? Kenapa begini? Kenapa begini? Selama itu sesuatu yang memang kritis dan boleh dalam syariat, tidak ada masalah. Kecuali ketika dia bertanya tentang perbuatan Allah misal. Kenapa ya Allah begini Pak? Kenapa Allah begitu Pak? Yang pertama katakan kepada anak itu, nah tidak etis bertanya tentang perbuatan Allah. Allah itu sang khalik, kita makhluk. Masa kita tanya tentang perbuatan sang khalik? Kan gak etis, betul ya? Yang kedua, Allah berfirman, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, kita yang akan ditanya loh di hari kiamat. Loh kenapa Allah nggak ditanya? Sang Khalik ketika berbuat semuanya benar, semuanya bagus, semuanya pasti sempurna. Beda sama kita ketika kita berbuat. Nah, ntar dialog lagi. Nah, ini pentingnya orang tua yang belajar ilmu agama, betul ya? Kalau orang tua tersebut nggak belajar ilmu agama, gimana dia mau dialog sama anaknya, betul ya? Apa yang dia berikan kepada anaknya? Nah, selama itu sesuatu yang positif dialog tersebut, nggak ada masalah. Bagus, Masya Allah. Bagus, Masya Allah. Kecuali memang ranah-ranah yang tidak boleh ditanyakan, maka ajarkan adab di situ. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang ketika seseorang bertanya tentang hal tersebut, maka tidak dibolehkan di dalam syariat. Nah, itu disebutkan. Tapi yang paling terbaik sebenarnya apa? Ngajak dialog, berpikir, dan seterusnya. Bisa juga apa? Mengajak ke kajian, datangi kajian tersebut. Karena insya Allah ta'ala para pemuda dan pemudi ini, ikhwan, itu biasanya lebih mudah untuk menerima ilmu daripada orang yang sudah senior, betul ya? Kenapa? Kalau sudah senior, sudah pengalamannya, oh ini siapa sih anak ini? Biasa beda tuh. Makanya para pemuda, Ashabul Kahfi, para pemuda, banyak di antara Nabi SAW, para pemuda, luar biasa. Lebih mudah untuk menerima al-haq, kebenaran. Hatinya bisa lebih mudah seterusnya. Dengan syarat yang kita sampaikan itu apa? Kebenaran. Sesuai dengan fitrah mereka. Dengan syarat dirinya belum terkontaminasi dengan berbagai macam syubhat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Azza wa Jalla perbaiki dan pemuda-pemudi Islam ya kawan. Allahumma amin. Yang lain silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya. Jadi baik. Sangat, sangat, sangat. Nah. Nah, yang kedua tidak ada dalil dari hadis Nabi atau dari dalil yang sahih. Yang pertama, ikhwan, para ulama sering mengatakan apa? Dakwahilah manusia bukan hanya dengan lisanmu tapi dengan amalanmu, akhlakmu. Karena pasti akan berbeda seseorang. Ini apa? Jazakallahu khair. Karena pasti akan berbeda orang yang ketika kita dakwahkan orang lain dengan lisan kita, kemudian kita dakwahkan orang tersebut dengan lisan dan juga akhlak kita. Dakwahkanlah orang lain dengan akhlakmu, bukan hanya dengan apa? Bukan hanya dengan lisanmu, subhanallah. Bukan hanya dengan lisanmu. Salah satunya adalah bukan orang tua kepada anak, contoh, betul ya? Memberikan contoh teladan, memberikan contoh yang baik, berusaha memperbaiki akhlaknya, berusaha menjadikan dia orang saleh. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Ketika Nabi Khadir, terkenal Nabi Khidir kalau di Indonesia, aslinya Khadir. Nabi Khadir membangun rumah dua anak yatim itu tanpa upah, betul ya? Ternyata di bawah rumah tersebut ada apa? Harta peninggalan dari orang tua anak tersebut. Kenapa Nabi Khadir sampai seperti itu? Wa kana abuhuma salihah. Karena kedua orang tua dari anak ini anak yang saleh. Sebagian ulama tafsir di antara Ibnu Katsir menyebutkan orang tua dari dua anak yatim ini bukan orang tua langsung tapi orang tua ketujuh di atasnya. Bayangkan ikhwan ya. Allah jaga hartanya itu karena kesalehan orang tuanya. Istimewa nih ikhwan. Berarti salah satu cara untuk Allah Azza wa Jalla jaga keturunan kita, iman mereka, dunia mereka, harta mereka, takwa mereka, itu tidak lain tidak bukan bagaimana kita menjadikan diri kita saleh kepada Allah. Wa kana abuhuma salih. Jadi sangat luar biasa, sangat berpengaruh luar biasa. Sangat berpengaruh. Contoh lain, sebagaimana kita berbakti pada orang tua kita, maka biasanya anak kita akan berbakti seperti itu kepada kita. Birru aba'akum taburrukum abna'akum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, maka anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kan gitu jelas, subhanallah. Maka sangat berpengaruh luar biasa ketika orang tua tersebut berusaha untuk apa? Memperbaiki akhlaknya, menjadikan dirinya bagus masalah ilmu agama dan seterusnya. Maka yang seperti itu jelas sangat berpengaruh kepada anak keturunannya bahkan, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pentingnya seorang muslim dan muslim bagus ketika bertanya, Masya Allah, barakallahu fikih, untuk mengecek setiap apapun amalan di dalam Islam. Nah, kalau kita dokter mau datang ke dokter saja, itu pasti kritis, betul ya? Dokter ini lulusan gimana pengalamannya, gimana ini kan gitu ya? Ini masalah agama, masalah surga neraka, nggak main-main. Maka ketika ada orang mengajarkan sesuatu bagi diri kita, maka tanya kepada mereka, ini dalilnya ada nggak? Ada, sahih atau tidak, benar atau tidak. Nah banyak luar biasa yang tersebar nih, ketika masuk Ramadan, harus mandi junub dulu, mandi apa dulu, kan gitu ya. Ketika Ramadan baca surat Al-Fatih dulu, ketika mau Ramadan ini nggak ada dalilnya dari Nabi SAW. Tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya dari ajarannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya perkara itu benar, baik, maka pasti Rasul dan para sahabat sudah mendahului kita untuk melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Apa mengangkat gunung? Saya nggak tahu. Wallahu a'lam. Surat Al-Baqarah ayat ke
Nah, sebentar. Al-Baqarah ayat 62. Saya nggak tahu, coba saya lihat. 62. Innal ladzina amanu. Hah? 6 kali. Bukan. Al-Baqarah ayat ke 63. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah ketika kami mengambil janji kalian dan kami angkat gunung Sinai di atas kepalamu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepada kalian dan ingatlah apa yang disebutkan atas tafsir As-Sa'di. Ai wadhkuru, kata-kata dan ingatlah, itu ingatlah kepada Allah. Wal huwal ahdu tsaqil al muakkad bit takhwif lahum, dan itu adalah janji yang berat yang Allah berikan rasa takut kepada mereka. Yarfa'ut tur fawqahum, Allah mengangkat bukit Tur di atas kepala mereka. Kemudian Allah mengatakan khudhu ma atainakum, ambillah dari apa yang kami berikan kepadamu, maksudnya ambil kitab Taurat, pegang kitab Taurat, amalkan kitab Taurat. Biquwah, ya ini bijid, dengan sungguh-sungguh, dengan sabar menjalankan perintah Allah. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah dari apa yang ada di dalamnya, yakni apa yang dalam kitab Taurat tersebut engkau baca, engkau pelajari, engkau amalkan. La'allakum tattaqun, agar kalian mendapatkan menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah. Jadi di sini ketika mereka mengambil janji yang besar, yang berat kepada Allah Azza wa Jalla, yang Allah berikan rasa takut kepada mereka, janji tersebut. Yarfa'ut tur fawqahum, Allah mengangkat bukit Tur di atas kepala mereka. Kemudian Allah berfirman, ambil kitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh, sabar menjalankannya. Nah, ini disebutkan oleh tafsir Sa'di. Ada dalam tafsir Muyassar, wadhkuru ya Bani Israel, ingatlah wahai Bani Israel, hina akhadna al-ahdul muakkad minkum bil iman billah wa ifradihi bil ibadah. Ingatlah wahai Bani Israel ketika Allah mengambil perjanjian dari kalian dengan iman kepada Allah dan ibadah. Dan Allah mengangkat bukit Tur di atas kepala kalian. Kemudian Allah mengatakan khudhul kitab alladhi a'tainakum, ambillah kitab ini Taurat dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dan jaga kitab Taurat tersebut. Wa illa atbaqta alaikum jabal, atau kalau tidak kami akan timpakan jabal Tur tersebut kepada kalian. Wala tansawut Taurat qaulan wa amalan, dan jangan kalian lupakan kitab Taurat secara orang-orang yang bertakwa dan takut kepada azab Allah Azza wa Jalla. Jadi ini di antara perjanjian pengambilan janji dari Bani Israel kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah berikan rasa takut kepada mereka. Kalau engkau tidak menjalankan kitab Taurat dengan benar, secara lisan, secara amalan, Allah Azza wa Jalla bisa timpakan bukit Tur kepada kalian. Dan ini salah satu saja sebenarnya, salah satu ancaman Allah kepada apa? Bani Israel. Allah jadikan kera yang hina, Allah jadikan babi, betul ya? Karena mereka selalu melanggar apa? Janji. Dari zaman dulu sampai sekarang, selalu melanggar apa? Janji kerjaannya. Nah, itu disebutkan dalam kitab Tafsir As-Sa'di dan Tafsir Al-Muyassar. Itu mungkin, Bu. Barakallahu fikih. Afwan. Tapi itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu berikan hidayah taufik bagi diri kita semua untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.